Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delia Putri Angelina. Saya dari Prodi Hubungan Masyarakat 01. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas training soft skill saya, yaitu company profile dari PT Yakult Indonesia Persada. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah PT Yakult, terus juga ada kelebihan serta kekurangan PT Yakult Indonesia. Lalu saya akan menjelaskan tentang misi dan misinya. Lalu saya akan memperlihatkan logo PT Yakult itu. Lalu juga saya akan menjelaskan profil perusahaan PT Yakult di Indonesia. Dan yang terakhir adalah saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran dari PT Yakult. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwasannya Yakult sendiri itu bukan berasal dari negara kita, melainkan itu dari negara Jepang. Yakult sendiri atau Yakuroto adalah minuman probiotik yang mirip dengan yogurt, yang dibuat dari fermentasi susu bubuk skim yang akhirnya menghasilkan bakteri Lactobacillus casei shirota strain, di mana bakteri ini ternyata ditemukan dalam sistem pencernaan tubuh manusia, yang artinya itu sangat baik untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, Yakult sendiri ini dipromosikan sebagai minuman yang baik untuk kesehatan. Nama Yakult sendiri itu berasal dari Jahurto atau bahasa Esperanto untuk yogurt. Yakult ditemukan oleh Dr. Minoru Shirota pada tahun 1930, dan juga pada tahun 1935 itu Dr. Minoru Shirota itu mulai mendirikan Yakult Honsako, atau bisa dibilang kayak pabrik PT Yakult gitu. Lalu untuk memasarkan minuman ini, sejak itu Yakult telah diperkenalkan sebagai minuman yang mengandung bakteri Bifidobacterium breve dan telah menggunakan Lactobacilli untuk membuat berbagai kosmetik. Nah, Yakult Honsa juga memiliki peran penting dalam penelitian obat kemoterapi irinotecan. Saat ini Yakult diproduksi dan dijual di beberapa negara selain di Jepang, itu dijual di Asia seperti di Hong Kong, Malaysia, dan di Eropa lainnya seperti Amerika Latin, dan juga berbagai macam negara lainnya. Nah, sekarang kita lanjut ke kelebihan dan ancaman PT Yakult sendiri. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya Yakult itu adalah susu fermentasi yang mengandung bakteri baik, yaitu bakteri Lactobacillus shirota strain, di mana mampu atau bermanfaat bagi pencernaan tubuh manusia. Bakteri ini juga sangat baik untuk mengurangi racun dalam tubuh, dan juga sangat baik untuk sistem kekebalan tubuh. Adapun untuk ancaman dari PT Yakult sendiri adalah seperti yang telah kita ketahui bahwasannya zaman sekarang kebutuhan pokok di masyarakat itu semakin melonjak. Oleh karena itu tidak sedikit banyak yang meniru Yakult tersebut. Jadi banyak PT-PT dari perusahaan yang baru muncul itu mengeluarkan produk sejenis seperti Yakult. Itu menjadi salah satu ancaman bagi Yakult itu sendiri. Nah, adapun dari visi dan misi PT Yakult Indonesia, yaitu kami adalah membentuk keluarga yang bahagia dan suatu masyarakat yang sehat di dalam negeri maupun di seluruh dunia. Jadi visinya itu diambil dari cita-cita penemu Yakult, Dr. Minoru, yaitu beliau ingin membuat Yakult ini dikenal manfaatnya bukan hanya di Jepang, melainkan di luar negeri juga, di dunia gitu. Nah, adapun misinya adalah kami adalah menjelaskan nilai ilmiah Yakult kepada banyak orang oleh setiap hari, dan juga mengirimkan banyak Yakult setiap harinya. Nah, lanjut di sini juga nanti akan diperlihatkan PT Yakult yang ini. Selanjutnya di sini ada profil perusahaan Yakult Indonesia. Nah, jadi Yakult itu nggak langsung masuk gitu aja ke Indonesia ya, tapi itu awal mulanya PT Yakult Indonesia Persada itu dibentuk di Indonesia pertama kali pada tahun 1990 di Jalan Kiwi, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Lalu sayangnya itu PT Yakultnya dipindahkan jadi ke Desa Pesawahan Cisurung, Sukabumi, Jawa Barat, karena pada saat PT-nya itu berada di Jakarta Timur, itu produksinya hanya mencapai 750 pieces per hari, sedangkan ketika telah pindah di Jawa Barat, yaitu di Sukabumi, itu seharinya bisa memproduksi
sebanyak 1.750 pieces perharinya. Nah, adapun strategi dari PT Yakult ini sendiri sangatlah bagus, di mana PT Yakult ini dilakukan dengan berbagai macam strategi. Di antaranya menggunakan direct selling, yaitu dilakukan sampai dengan rumah penduduk yang dipasarkan oleh para Yakuledi. Nah, tentunya teman-teman semua juga udah pada tahu dong kalau misalkan Yakuledi itu udah nggak asing bahkan di Indonesia itu sendiri. Karena seperti yang kita lihat banyak sekali masyarakat Indonesia, khususnya ibu-ibu itu memakai baju warna pink itu khas dari PT Yakult. Nah, itu disebut dengan Yakuledi. Dimana Yakuledi ini tuh secara door to door ke setiap rumah memperkenalkan produk Yakult. Jadi Yakuledi ini juga berfungsi sebagai information, sebagai penginformasi dari manfaat Yakult. Jadi masyarakat di Indonesia juga bisa mengkonsumsi Yakult dengan tahu manfaatnya gitu. Jadi tidak asal minum saja. Selain door to door juga bisa dilakukan strategi pemasarannya itu seperti di minimarket, di grosir, dan di beberapa tempat lainnya di Indonesia. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.